Halo, sekarang sudah beneran. Ini sudah beneran, sudah mulai. Tadi tes ternyata jelas dan terang, puji Tuhan. Eh, Ranika sudah gabung. Nanti Ranika kita bisa sharing nih. Ini kan kalau ibu kan dengan teman-teman ibu yang sekarang ini kan tentang wanita ya. Nanti mungkin ke depan tentang halo, shalom. Selamat malam semua yang melihat saya hari ini. Hari ini kita akan berbicara mengenai kesehatan mental. Ya, 2 tahun dari tahun 2019, 2020, 2021 kita menghadapi pandemi. Dari semangat mental down, yang sedih, beberapa orang tua murid saya ada yang terkena virus corona dan ada juga yang meninggal. Jadi mental kita diuji ketika kita menghadapi pandemi. Tapi saat ini kita akan mendengarkan nih sebuah penjelasan untuk kita sama-sama belajar ya mengenai kesehatan mental. Oke, halo Kak Ibet. Aku masih kamera aku. Hai. Halo Kak Ibet. Halo. Apa kabar? Jadi kaget, suara saya kedengeran nggak, Kak? Jelas Kak. Oke, baik. Jadi Baik, udah ini oke hari. ya? Udah, halo Kak. Ini pembicara kita udah siap nih, Kak Jenny. Oh, Kak Jentina ya? Beliau itu on time banget. Nggak kayak aku. Aku masih suka ngaret. Beliau itu on time. Beliau ini mana nih? Udah masuk belum ya? Karena beliau dari Bekasi kan? Oh. Dari Bekasi. Di Bali ya, Kak? Di Bali, Denpasar, sorry. Di Denpasar ya? Iya, di Denpasar. Menarik ya sebenarnya. Apa sih hari ini kita temanya kok saya? Waduh. Kesehatan mental. Mental health. Iya, mental health dan menciptakan harapan melalui tindakan. Menciptakan harapan melalui tindakan. Menciptakan harapan melalui tindakan. Mental health ya? Hai, halo Kak. Apa kabar Kak? Halo. Iya, narasumber kita. Kak Jentina atau Jentina? Jentina. Oh, Jentina. Maaf ya Kak. Nggak apa-apa, santai. Maklum mama. Kita juga mama-mama. Sama-sama mama ini. Waduh, Mama sudah ada berkumpul ya? Sudah ada teman saya. Halo Ibu. Waduh. Mama ini rame nih ya. Selamat malam semuanya. Mental health apa ya? Maaf Kak Deborah. Kak Deborahnya belum gabung Kak. Kak Deborah. Kak Her. Mental health journey, menciptakan harapan melalui tindakan. Oke. Anak muridku gabung, halo. Aku tuh ada kerinduan loh kakak-kakak ini buat anak-anak muridku nih. Ini halo Fatar, halo Nak. Tadi ada Ranika, aduh. Ingin membuat sesuatu untuk anak-anakku ini.
Iya, nak. sesuatu. Jangan lupa. Kalau Ya, kalau kita saya layak kalau saya layak diperbantukan, saya siap, Kak Her. I love the kids too. dengan Aku juga suka ABG-ABG. aku tunggu nih Kak Deborah belum muncul ya. Aku udah undang sih, cuma belum ini. Belum. Oh, Tapi tidak dapat kalau memang sudah waktunya, katanya Kak Hertina aja buka atau gimana? Mulai Oh, aja atau gimana? saya balik ke Kak Ibet. Kak Oh, Ibet. gitu ya. Oke. Ini sudah waktunya kah? Sudah waktunya Ya, kah? sudah. Kayaknya lewat ya. Oke. Kayaknya lewat deh. Oh, Ya. baiklah. Baiklah, selamat malam. Selamat malam untuk semua yang bergabung di live Instagram malam hari ini. Ini adalah salah satu program dari Women of God. Dan tentu saja di Empowering Women malam hari ini, seperti di pertemuan terakhir kita 2 Kamis yang lalu, kita sudah sama-sama berharap bahwa kita akan bertemu lagi di malam hari ini. Dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, kita ada sekarang seperti kita ada. Dan malam ini kita sudah punya satu narasumber yang semoga akan sungguh-sungguh berguna dalam empowering dan inspiring kita semua. Ada Ibu Jentina, kakak Jentina Pakpahan. Beliau jauh dari kita ya, jauh dari saya, terutama saya di Jakarta. Dan Kak Jentina ini ada di Denpasar, Bali. Halo Bali. Ya, dan dari Bali, beliau ini, waduh, kan banyak ya. Itu banyak sekali. Saya takut saya menghabiskan 30 menit untuk menjelaskan bagaimana prestasi, pencapaian, dan pengalamannya ibu terkasih ini, kakak terkasih ini. Jadi saya berusaha ambil mana-mana yang berusaha bisa saya ingat ya. Yang pertama saya ingat adalah lulusan terbaik pelatihan caregiver trainee yang diadakan oleh Into the Light. Ya, itu diploma 1 tahun yang diselenggarakan dari tahun 2020 sampai 2021. Lalu yang saya berhasil ingat lagi juga, beliau ini guru dan dosen sejak tahun 2001 sampai sekarang. Jadi sudah more than 20 years ya, bergelut di dunia pendidikan. Nah, juga kalau sekarang ini beliau adalah pendiri dari Youth Shine Indonesia yang ada di Denpasar, Bali dari tahun 2003 ya. Youth Shine Indonesia ini berdiri sampai dengan sekarang. Di samping juga sebagai ibu, yang seperti tadi sudah dibilang ya, ibu dan pendidik, dan sibuk sekali dengan sebegitu banyak prestasi, pencapaian, dan beban, dan pokoknya banyak banget ya. Dan sekarang ini juga humas di IGI Bali untuk periode 2021 sampai 2026. Dan kalau pemirsa sekalian mau tahu lebih detail mengenai kakak Jentina Pakpahan ini, bisa langsung nanti ulik-ulik di Instagramnya, atau mungkin kalau diizinkan boleh DM barangkali untuk detail atau apanya ya. Dan untuk malam hari ini kita akan mengulas mengenai menciptakan harapan melalui tindakan yang berkaitan dengan mental health journey issue yang cukup menarik, bahkan untuk saya sih sangat menarik. Semoga pemirsa yang lain juga setuju dengan saya bahwa ini isu yang menarik, tema yang menarik. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini ya, di live Instagram kami Women of God malam hari ini. Yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Hertina sebagai moderator kita di malam ini. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Ibet. Kak Jentina itu menurut saya ya, ini bukan kata orang ya, bukan karena ada orangnya juga di sini, jadi positif sekali. Jadi kalau bergaul dengan beliau itu sangat-sangat positif, dan bangga sekali Kak Jentina menerima undangan untuk bisa kita berbagi di sini. Kita sudah 2 kali, kayaknya 3 kali sama ini, untuk kita bisa sama-sama belajar, gitu kan? Karena setiap saya berbicara dengan beliau itu positif aja, kayak nggak ada masalah gitu loh. Jadi ya itu yang membuat saya menyampaikan ini ke Women of God Ministry. Beliau, dan puji Tuhan, Women of God Ministry-nya melalui siaran Empowering Women ini menerima gitu loh, usulan saya, karena penting sekali terutama kesehatan mental ya, kesehatan mental khususnya untuk perempuan. Tapi bukan berarti ini nggak boleh untuk laki-laki ya.
gitu. Karena mentalnya juga mental laki-laki perempuan sama, cuma fokusnya kita ke perempuan. Oke, terima kasih banyak ya Kak Jen sudah menyambut undangan kami. Baik, kita akan mulai ya. Terima kasih untuk yang hadir. Hari ini sangat penting untuk kita belajar sama-sama, bangkit sama-sama, sehat sama-sama. Hari ini, Kak Jen, aku sudah sharing sama Kak Jen mengenai apa yang harus aku sampaikan dan semuanya gitu kan, karena di materinya sepertinya ringan tapi untuk dilakukan itu berat gitu kan, untuk menjadi sehat dalam mental. Menurut Kak Jen, apa sih arti dari kesehatan mental atau mental health itu, Kak? Silakan, Kak. Thank you. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Women's of God Ministry yang telah mengundang saya untuk berbagi, sharing satu tema yang dekat dengan hidup saya, dekat dengan hidup banyak orang, bagaimana kita bisa mengamati kesehatan mental kita sendiri, bagaimana kita juga bisa mengamati kesehatan mental di sekitar kita. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan secara ringkas ya, tapi saya pengen memperkenalkan diri sebagai seorang pembelajar. Saya masih banyak belajar. Saya juga suka belajar, dan kalau malam ini saya berbagi sesuatu sifatnya adalah sharing. Jadi kalau ada yang bertanya nanti mungkin ya di kolom komen gitu ya, terus nanya-nanya yang detail banget soal medis, saya harus tegaskan dulu di awal bahwa saya bukan psikolog, saya bukan psikiatri, tapi saya adalah Certified Caregiver Program yang tadi sudah dijelaskan. Jadi bertahun-tahun ini memang ada banyak hal yang nanti mungkin di belakang kita akan cerita ya. Mengapa saya sangat tertarik dengan isu ini, karena seperti yang saya sudah ungkap di awal, ini sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, menjawab pertanyaan pertama nih, langsung ditodong, apa sih itu mental health ya? Jadi gini, sederhananya, Tuhan menciptakan kita roh, jiwa, dan tubuh lengkap. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah ketika jiwa kita dalam masalah. Mental health itu berhubungan dengan cara seseorang bertindak, berpikir, berperilaku. Jadi kalau misalnya ada kondisi di mana orang itu batinnya tentram, batinnya tenang gitu ya, sama dengan jiwanya berarti dalam kondisi apa? Tenang. Nah, kalau ketika jiwa kita galau, kata anak sekarang gitu ya, nah itu bisa menjadi indikator. Kita gimana caranya? Halo? Suara saya terdengar, Kak? Ya. Oh, oke. Oke, jadi ketika mental kita dikatakan tidak sehat adalah ketika kondisi pemikiran kita, kondisi perasaan kita, perasaan ya, aku baru ngomongnya baru di awal nih, baru di permukaan. Kalau menurut bahasa sederhananya itu kacau. Kita tidak bisa membuat keputusan dengan baik. Segala sesuatunya bersifat ras, buruk-buruk gitu loh. Jadi ada banyak hal yang menurut saya itu sebabnya kita perlu belajar tentang kesehatan mental. So itu ya Kak Hertina untuk jawaban awal. Tapi aku pengen ngucapin terima kasih loh. Hari ini ada teman-teman dari di luar wanita juga ternyata juga hadir. Itu salah satu teman saya, ada Arci. Selamat malam Kak Rizky, terima kasih hadir. Padahal ayahnya baru meninggal 3 hari. Tapi Kak Rizky mau datang. Artinya Kak Rizky mau belajar juga ya untuk menjadi lebih tenang. Nanti kita akan belajar sama-sama ya Kak. Thank you sudah hadir ya. Oke Kak. Berduka cita buat Kak Rizky ya. Rizky ya betul ya tadi. Berduka cita, kiranya Tuhan yang berikan kekuatan ya buat keluarga yang ditinggalkan. Oke, kita akan lanjut kembali. Apa saja sih Kak sebenarnya masalah kesehatan mental itu? Apakah kan kalau udah bicara mental itu kan banyak yang orang yang bilang itu ada yang setengah crazy gitu loh, baru setengah ini gitu kan. Mental itu bawaannya itu udah linglung atau gimana? Apakah itu sama gitu loh untuk kita bilang bahwa kesehatan mental itu seperti itu? Tadi kan Kakak bilang mengenai jiwa kita ya, jiwa gitu kan, mental atau jiwa. Nah, sebenarnya masalahnya itu seperti apa aja Kak? Apa saja gitu yang jadi masalah dalam kesehatan mental ini? Oke.
saya harus luruskan bahwa ada perbedaan antara mental health dan mental issue illness ya. Kalau mental health itu biasanya berhubungan dengan suatu kondisi di mana kita sadar ada yang salah dengan kita. Itu mental health. Tapi kalau kita bicara tentang mental illness, itu artinya kita sudah tidak sadar apa yang sedang kita lakukan. Nanti detailnya kita akan bicara. Tapi aku mau coba nguliknya dari hal yang paling sederhana banget ya. Jadi gini, apa aja sih masalah kesehatan mental? Mengapa kita perlu bicara tentang kesehatan mental? Orang itu paling banyak biasanya itu akan bicara seperti ini. Aku tuh kok selalu deg-degan, cemas berlebihan. Nah, itu sebetulnya salah satu tanda ada masalah dalam mental kita. Gangguan kecemasan. Biasa orang menyebutnya anxiety, ya. Bahasa kerennya itu anxiety. Nah, itu salah satu tanda. Kemudian gangguan mood yang biasanya dialami oleh para women. Women itu suka sekali swing mood gitu ya. Bad mood gua hari ini. Nah, itu banyak terjadi di kaum perempuan. Lalu ada yang cukup berat namanya schizophrenia. Kalau mungkin pernah dengar ada schizophrenia. Nah, schizophrenia ini yang dalam kondisi tadi saya bilang mental illness. Kalau bahasa sederhananya sekarang itu kita sebutnya ODGJ ya. Kita nggak boleh nyebut orang GILA ya, sekarang ODGJ ya. Terus kemudian ada gangguan psikotik. Nah, psikotik itu banyak banget, misalnya ketika orang mengalami kecanduan terhadap hal-hal tertentu gitu ya. Ada juga yang punya gangguan kontrol impuls. Jadi ini orang-orang yang kadang-kadang dia tuh kalau diperiksa itu normal loh sebenarnya ya. Tapi kok aku tuh suka tiba-tiba jari gemeter gitu loh. Kayak nggak bisa nahan gitu ya. Nah, itu ada kontrol impuls yang terganggu secara fisik. Yang paling sederhana basic biasanya adalah gangguan makan. Ada yang makannya jadi nggak suka makan, ada yang justru makannya berlebihan ya. Kita juga kenal ada OCD. Kalau ada yang pernah dengar, saya OCD ya, orang suka salah persepsi. OCD itu bukan hanya ketika orang nggak suka kotor, sukanya bersih-bersih. Kalau orang bilang barangnya dideretin gitu ya, hilang satu dia tahu, itu OCD. Itu salah satu tanda, tapi sebetulnya obsessive compulsive disorder itu banyak sekali tanda-tanda dan ciri-cirinya. Jadi bukan berarti ketika kita punya teman yang terlalu neat, terlalu bersih misalnya ya, terus kita bilang OCD loh gitu ya. Hati-hati, jangan suka stigma ya. Kemudian yang paling dominan adalah gangguan kepribadian. Ada bahasa klinisnya kita sebutnya PTSD. Nah, kalau PTSD itu biasanya tuh orang-orang yang dulu pernah mengalami traumatik di masa kecil atau satu kejadian yang cukup mengganggu emosi ya, kita sebutnya traumatik. Nah, biasanya ini akan mengarah menjadi gangguan kepribadian. Jadi banyak banget sebetulnya kalau dibilang masalah kesehatan mental. Saya ingin berbaginya hari ini yang sederhana aja gitu ya, dengan bahasa yang umum dipakai. Jadi teman-teman perempuan, Women's of God Ministry yang ada hadir pada malam hari ini bisa lebih memahami. Karena tujuannya sebetulnya mengapa hari ini saya berbagi sebagai seorang caregiver, saya juga ingin memberitahu bahwa ini salah satu tugas kita loh sebagai orang-orang yang terpilih ya, untuk kita bisa mengamati sekitar kita, melihat sekitar kita dari tanda-tanda yang tadi saya sebutkan, kita jadi aware, jadi awas. Jangan-jangan kita nih yang kayak gitu. Oh, atau jangan-jangan adik saya, anak saya, suami saya, atau sekitar saya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengatasinya. Itu dulu Kak, untuk awal. Kalau ada yang mau tanya silakan ya, langsung aja. Jadi nggak usah nunggu Q&A. Iya. Oke Kak. Bagi yang mau bertanya ya, ada Bapak Ibu di sini, ada teman-teman juga. Jadi silakan, nanti saya akan bacakan supaya kajian bisa menjawabnya pertanyaan yang mungkin ada nih di hati, di pikiran kita kan yang mau ditanyakan Kak. Tadi Kakak bilang kan mengenai itu adalah salah satu yang kayaknya mengubah kebiasaan. Kalau mental kita terganggu, kebiasaan terganggu ya kan Kak. Aku adalah orang yang bermasalah dan makan banyak. Jadi aku mudah lapar kalau aku stres gitu kan. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya gini Kak, itu sama nggak Kak prosesnya kalau kita sudah dalam keadaan agak-agak hang gitu kan mental kita ya, agak-agak error gitu dengan karakternya.
Jadi misalkan gini, kayak misalkan saya adalah Mm-mm. seorang pemarah gitu kan, suka-suka marah gitu kan. Nah, terus ketika saya itu bisa bisa terbawa nggak Kak? Maksudnya gini loh, jiwa karakter kita dengan sakit mental itu bisa sinkron nggak? Nggak sama nggak gitu loh dengan karakter kita sebenarnya. Kayak misalkan aku nih, kalau aku stres, aku makan banyak. Karena memang aku suka makan, karakterku begitu, ya kan? Maksudnya aku memang suka makan. Oke. Apakah itu bisa kita bilang sama untuk yang itu? Jadi supaya kita menyadari nih, sebenarnya posisi saya ini lagi sakit atau lagi sehat ya kan gitu. Jadi Oke. apakah itu bisa menjadi karakter kita dengan sakit mental dan mental yang terganggu Kak? Silakan Kak. Oke, gini. Aku mau dari basic dulu ya. Jadi kesehatan mental itu memang berhubungan dengan perubahan fisik. Tetapi kalau kita bicara personality itu tadi kalau gampang ngamuk gitu ya, gampang parah, ya, emosi itu kita bicara tentang personality, karakter. Karakter memang ditumbuhkan dari kebiasaan. Kebiasaan ditumbuhkan, ya kan ada tuh, ya kan? Kita nggak usah sebut ininya ya, panjang nanti. Tapi prinsipnya suatu kebiasaan itu dibentuk, karakter itu dibentuk. Kalau secara genetik memang kita punya personality. Misalnya nih, saya lahir dari papa dan mama yang memang sifatnya itu kelihatannya sangat-sangat dominan gitu ya, papa mama saya. Percaya nggak itu kebawa sama saya ya. Tapi kalau sifat marah, apakah itu diturunkan? Enggak, itu dibiasakan. Nah, terus kalau tadi dihubungannya, Kak, ada hubungannya nggak sama mental health? Dalam tanda kutip sebetulnya pengaruhnya adalah karena kondisi fisik kita menurun. Logika aja ya, kalau orang itu harus minum sehari berapa sih? Minimal 8 gelas, gitu ya, 1,5 liter. Kalau kita kurang minum saja, berarti oksigen di otak kita itu kan jadi menurun. Nah, kalau oksigen di otak kita menurun, otomatis apa? Aliran darah kita tidak lancar. Nah, ketika aliran darah kita tidak lancar, itu pasti berpengaruh kepada banyak hal ya. Akhirnya apa? Jadi moody. Ini saya sekalian ngomong nih sama para women yang hadir malam ini. Kok saya suka ngambek? Apakah karena faktor PMS? Ya kan kadang-kadang gitu ya. Oh PMS lu gitu ya. Nah, terus sekarang kita kembalikan. Berarti kalau orang itu bermasalah dalam misalnya tadi kayak Kak Hertina ya, tiba-tiba doyan makan gitu. Pengaruhnya apakah dari mental health? Kalau aku bilang ada relevansinya, tetapi bukan hanya karena faktor itu. Paham ya Kak ya? Jadi kalau dibilang, oh berarti kalau saya berubah sifatnya, berubah karakternya, berarti saya punya masalah mental health. Enggak juga gitu ya. Tetapi apakah itu berpengaruh? Ya, sangat berpengaruh. Kondisi fisik yang menurun pasti berpengaruh kepada kesehatan mental. Kondisi kesehatan mental yang tidak sehat itu pasti akan berpengaruh juga kepada pembawaan kita. Akhirnya kita nggak bisa berpikir dengan tenang, kita nggak bisa memutuskan sesuatu dengan jernih. Kalau ngelihat sesuatu yang kacau, kita juga jadi ikut-ikutan kacau. Kenapa? Ya karena otak kita nggak bisa berpikir. Kenapa otak kita nggak bisa berpikir? Balik lagi, udah makan belum? Minum air putihnya hari ini cukup nggak? Penting loh itu. Terus tadi malam tidurnya cukup nggak? Itu ternyata pengaruh teman-teman gitu ya. Jadi kalau ada women's di sini yang tanya, oh pantesan Kak hari ini kok aku tenang gitu ya. Saya pastikan tadi malam pasti tidurnya cukup. Tadi pagi pasti sarapan. Seharian ini Anda bahagia, membahagiakan diri tepatnya. Jadinya semuanya serba positif. Coba kalau malamnya begadang ya, terus pagi nggak sarapan, udah gitu buru-buru ngejar-ngejar kendaraan umum karena harus kerja dan udah terlambat. Kira-kira pengaruh nggak? Terus kalau itu ditumpuk setiap hari, kira-kira bagaimana? Paham ya? Jadi Iya, relevansinya ada, tetapi itu belum tentu merupakan gangguan kesehatan mental. Begitu. aku mengerti. Lalu Aku sebenarnya, coba sederhanain banget ya Kak ya. lalu apa Oke. sih Kak yang menyebabkan jiwa manusia itu rusak? Akhirnya dia sakit mentalnya gitu loh. Jadi sebenarnya Oke. apa yang jadi penyebabnya Kak? Oke. Kita bicara dulu tentang mental yang sehat. Mental sehat itu seperti apa? Kan supaya orang tahu ya bedanya ya. Ya, Kalau mental sehat itu, ini saya baca menurut KBBI gitu ya, merasa baik tentang diri sendiri, tidak diliputi oleh emosi,
seperti ketakutan, kecemasan, kemarahan. Intinya emosi ada tapi tidak berlebihan, gitu ya. Nah, terus kenapa orang bisa disebut tadi sakit, gitu ya, sakit mentalnya? Atau tadi Kak Erina langsung tegas tuh di garis bawah, jiwanya rusak. Itu terlalu ini memang. Tapi benar kan, benar ya. Jadi gini, jika dijelaskan secara medis gitu ya, Women of God, gangguan kesehatan mental itu terjadi sebetulnya kan karena ada ketidakseimbangan kimiawi di dalam otak. Jangan salah ya, semua hal yang terjadi itu salah satunya dan memang sudah dibuktikan sumbernya adalah ketidakseimbangan kimiawi di otak. Jadi kalau itu ada sesuatu yang terjadi, akibatnya apa? Ada gangguan nih dari cara kita berpikir, dari cara kita bertindak, dari cara kita merasakan sesuatu atau memahami sesuatu atau satu problem gitu ya, satu masalah gitu. Nah, mengapa kesehatan mental itu dapat berubah? Ya karena lingkup kesehatan mental itu sebenarnya di mana sih kalau boleh tahu? Kita itu kan ada di rumah. Karena saya guru, berarti sekolah juga pengaruh ya, tempat kerja kita juga pengaruh, ya kan? Kemudian lembaga agama, rumah sakit, komunitas, apalagi ya yang membantu mengembangkan reaksi emosi itu banyak ya. Jadi prinsipnya semua lingkungan yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi reaksi emosi, kemudian mempengaruhi pola tingkah laku, itu bisa membuat kesehatan jiwa kita menjadi kurang baik atau disebut tadi rusak itu. Jadi perhatikan, benar loh, benar ada sesuatu yang saya pernah baca gitu ya. Ayatnya bilang kayak gini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu bukan cuma sekedar wacana teman-teman ya, Women of God. Tetapi ketika kita salah memilih pergaulan, kita salah memilih komunitas, kita salah memilih tempat, pengaruh nggak? Pengaruh. Ya, jadi kalau dikatakan tadi, apa sih yang bisa menyebabkan jiwa kita rusak? Banyak. Semua faktor di sekitar kita itu mempengaruhi kita. Itu Kak Hertina. Wah, ini pelajaran ini. Jadi kesehatan mental itu juga tergantung dari komunitas yang kita ikuti ya, Kak, sebenarnya. Betul, prinsipnya gini, apa yang dirasakan oleh panca indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kunyah, ya kan? Ya maksudnya kunyah itu ngomong ya, kita ngobrol nih sama siapa, ya kan? Ini contoh nih, hari ini kita ngobrol bertiga. Nah, karena kita ngobrolnya positif, kira-kira ntar malam boboknya enak nggak? Pasti enak. Nah, tapi coba kalau kita ngobrolnya, sorry ya, marah-marahan gitu, ngambek-ngambekan gitu, atau kita menonton, mengucapkan, mengunyah sesuatu yang tidak baik, kira-kira bagaimana? Nanti malam waktu kita tidur. Pasti tidak tenang, pasti tidak nyaman. Bisa-bisa nggak tidur karena stres. Ini balik lagi, stres itu timbul dari mana sih? Kalau kita mau ngomong belak-belakan, stres itu timbul karena kita menangkap sesuatu, informasi. Menangkap itu bisa dari dengar ya, lihat, ya kan? Kemudian jangan salah, kita mengucapkan kata-kata negatif ke diri kita sendiri. Iya benar itu, entah apalah yang didengerin ya. Benar itu, tancepin ini ke otak. Otak kita itu, Women of God, ketika mendengar, menangkap ya, kalau kita dengar, itu ada datanya ya. Kalau nanti saya salah-salah, tolong diingatkan. Tetapi ada datanya. Ketika kita melihat, yang ditangkap oleh otak kita berapa persen. Ketika kita melihat dan mendengar ada berapa persen. Melihat, mendengar, mengucapkan, itu tambah banyak lagi. Melihat, mendengar, mengucapkan, dilakukan, wah lebih banyak lagi, lebih parah. Bisa-bisa sampai 95% tuh. Dan itulah yang mengubah personality kita. Yang tadinya kita A, gara-gara yang 95% itu, jadinya kita beralih jadi A+, kalau bagus. Tapi bisa juga jadi A- karena yang kita dengar tidak membangun kita. Jadi hati-hati ya dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kunyah. Perhatikan terutama apa yang kita kunyah. Kunyah itu pengertiannya dalam buat saya. Misalnya, setiap pagi, hal apa pertama yang Anda ucapkan? Penting ya. Penting banget loh. Apa yang Anda ucapkan di pagi hari pertama kali Anda bangun, itu akan berpengaruh kepada 24 jam kehidupan Anda di hari itu.
Itu saya praktekkan. Bangun pagi, senyum. Ayo, siapa yang bangun pagi langsung lihat handphone? Bangun pagi itu jangan langsung bangun. Ini tips ya, nggak apa-apa ya, aku sekalian berbagi. Yo. Bangun pagi itu jangan langsung buru-buru bangun. Bangun pagi, buka mata, kita lihat sekitar kita, senyum. Senyum dulu. Buat siapa? Buat diri sendiri. Hei, kamu bangun. Bersyukur dulu yuk sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Ya kan? Sudah berdoa, setelah itu apa? Nah, kalau yang saat ini masih ada suami, bangunkan suaminya. Kasih senyum terbaik. Selamat pagi sayang. Apa kabarnya pagi ini Pak? Terus bangunin anak-anak. Kasih cium anak-anak. Peluk anak-anak di pagi hari. Wah, itu luar biasa. Baru kita sibuk ya. Masak ini itu. Jangan bangun-bangun. Waduh, adik belum pakai baju seragam ini. Tadi malam lupa setrika. Aduh. Ya, yang masuk ke situ aduh gitu ya. Nah, itu sebabnya mengapa kita perlu punya planning. Ya kan? Ada ayat yang berkata, sebuah kerajaan itu dibangun dengan baik atau sebuah bangunan itu dibangun dengan bagus kalau kita sudah punya perencana. Loh, kalau untuk sesuatu yang sebesar itu kita bisa berpikir harus punya planning. Kenapa untuk hidup sehari-hari kita enggak? Kan lucu. Anda membiarkan tubuh Anda sakit, Anda membiarkan pikiran Anda tercemari, tetapi Anda sibuk berpikir untuk orang lain, Anda sibuk berpikir untuk sesuatu yang sebetulnya bukan itu loh yang utama. Coba kembalikan dulu, yang utama itu siapa sih? Kita loh, Anda loh. Itu sebabnya kenapa kita perlu berbicara tentang kesehatan mental. Karena kalau Anda tidak bisa menguasai diri Anda sendiri, apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi Anda tidak bisa jadi blessing buat orang lain. Suami ngelihat Anda, males deh. Pagi-pagi udah ceriwis gitu ya. Anak-anak lihat maminya pagi-pagi, aduh mama ini loh pagi-pagi udah banyak A sampai Z gitu ya. Coba itu dirubah. Senyum. Pagi-pagi bangun senyum. Kasih senyum. Saya punya ceritanya dari satu teman. Lucu banget. Waktu saya masih kuliah, terus kita kan tinggal di satu kos-kosan gitu lah. Ini menyenangkan, saya masih ingat banget karena dia unik. Setiap pagi dia buka jendela. Tahu nggak apa yang dia katakan? Dia buka jendelanya lebar-lebar terus dia bilang, "Selamat pagi Indonesia." Ini serius loh ini. "Selamat pagi Indonesia." Terus kita sampai hafal kalau dia udah brak gitu kan. Udah jam 6. Tapi kita yang dengerin itu happy. Kenapa happy? Ya karena dia menyemangati kita secara tidak langsung. Pertama kali yang dia ucapkan adalah blessing. Ya, pagi-pagi dia udah bless Indonesia loh. Dia udah bless. Saya kebayang dia anak yang masih kuliah udah bless Indonesia gitu kan. Saya nggak ngerti gimana hari ini. Mungkin bisa jadi dia kerja di tempat yang sangat-sangat jadi berkat. Tapi prinsipnya dari sana saya belajar sesuatu. Bahwa kesehatan mental kita itu dipengaruhi oleh keputusan. Ini yang harus diperjelas. Kesehatan mental kita dipengaruhi oleh keputusan. Keputusan apa yang Anda ambil di pagi hari itu akan mempengaruhi 24 jam Anda kemudian. Jadi ketika Anda bangun, putuskan sesuatu. Hari ini aku mau bahagia. Hari ini aku mau jadi berkat. Hari ini aku mau, misalnya ya, aku mau pilih satu teman, aku mau kontak dia, aku mau tanya kabarnya. Kita nggak pernah tahu loh, orang-orang di luar sana, teman-teman kita itu punya masalah apa. Jangan juga jadi berasumsi ya. Ketika ngelihat orang di Instagram, kayak tadi aku barusan ya, Kak Ertina mungkin lihat, aku tuh orangnya memang begitu, suka bikin yang lucu-lucu gitu ya. Sebetulnya untuk menyenangkan orang lain gitu. Tapi prinsipnya adalah jangan berasumsi bahwa ketika kita melihat, oh ini orang di Instagram oke kok, berarti hidupnya baik-baik saja. Belum tentu. Ada satu penelitian yang berkata bahwa ketika orang tersenyum paling lebar, tertawa paling hebat, bisa jadi dia adalah orang yang paling depresi. Ya kan? Banyak kan kita mendengar kasus-kasus, ada satu aktor Hollywood yang dia terkenal karena dia seorang komedian, tapi di akhir hidupnya dia meninggal karena bunuh diri.
Ada banyak kasus yang saya alami secara personal. Kita belum masuk ke sana ya Kak Hertina ya. Ada banyak kasus yang saya alami secara personal. Orang-orang yang kelihatannya baik-baik saja dan memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tanggal 10 September, hari Sabtu ini adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia. Itu sebabnya malam ini saya juga ingin berbagi tentang bagaimana kita memperhatikan kesehatan mental kita. Supaya hal ini tidak terjadi. Yang paling miris, bunuh diri itu sekarang terjadi di usia 15-19 tahun. Perhatikan anak-anak kita. Lalu bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita senang? Nah, ini ada tujuannya loh kalau kita memperhatikan kesehatan mental kita sendiri. Anak-anak melihat kita. Ya, anak-anak melihat kita. Kalau mamanya bahagia, anaknya bahagia nggak? Bahagia. Kalau mamanya stres ya, anaknya kira-kira gimana? Pasti stres. Nah, depresi itu timbul karena stres yang menumpuk. Kebayangkan kalau seorang anak yang belum mampu menguasai emosinya dan emosinya belum stabil dan dia memilih jalan itu. Karena saya mengalaminya. Anak kelas 3 SMA habis baru selesai ujian nasional dan kemudian tanpa pernah ada tanda apa-apa dia memilih jalan ke jalur rel kereta api dan menghantamkan dirinya ke kereta api sampai kepalanya putus. Semua keluarganya bertanya-tanya sampai detik ini. Kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi? Dan tidak ada yang bisa menjawab. Singkat cerita, anak ini justru anak yang berprestasi di sekolah. Gak pernah ada masalah. Jadi jangan berpikir ketika orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang bermasalah. No. Bisa jadi mereka punya masalah, tapi mereka tipe orang yang dipendam. Dipendam. Jadi kalau orang nanya, apa kabar? Terus ada jawaban, baik, hati-hati. Itu warning ya. Sekarang kalau jawab jangan kayak gitu ya. Baik gitu ya. Belum tentu baik. Itu cuma menutupi apa yang terjadi. Ya. Nah, lalu bagaimana nih? Nah, nanti kita akan bergerak ke sana. Tapi saya mau kasih clue ya. Kuncinya sekarang, bagaimana supaya kita bisa lepas dari mental health, dari kondisi seperti itu. Tolong mulai bicara. Kuncinya sederhana kan? Bercerita. Itu sebabnya tadi saya sempat mention tentang komunitas, tentang pergaulan. Kenapa? Saya mau cerita sedikit apa yang terjadi di bulan Mei. Kami, para praktisi di dunia kesehatan mental, kita membuat satu decision, kita membuat minggu mental health, ya, bukan bulan. Kalau bulan mental health itu masih Oktober, tanggal 10 Oktober besok adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia. Jadi ini acara pas banget ya, menjelang gitu ya. Nah, yang terjadi di bulan Mei itu, kami mendapatkan tema internasional. Anda tahu nggak, sejak pandemi ada sekitar 24.000 kasus terjadi orang-orang mengalami depresi karena satu hal ini, kesepian. Kesepian itu, Women's of God, bisa membuat seseorang tidak bisa berpikir. Karena dia merasa sendiri. Loneliness. Kita sedang memberantas itu sebenarnya ya. Rasa kesepian. Gimana caranya supaya Anda tidak merasa kesepian? Punya masalah nggak usah dipendam sendiri. Cerita ya. Siapapun Anda di sini yang lagi melihat dan menyaksikan dan mendengarkan. Jika ada masalah, saran terbaiknya untuk lepas dari stres dan depresi, mulailah bercerita. Cerita ke siapa? Nomor 1 adalah kepada Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Tapi ada juga orang yang sudah bilang ke saya, jangan salah ya Bu ya, saya itu selalu berdoa. Oh ya, saya juga mau kasih tahu, kalau jadi orang jangan sotoy ya. Sotoy itu kayak gini loh, temen cerita curhat terus Anda bilang gini, kamu kurang beriman. Jangan. Tolong jangan seperti itu. Ketika ada teman sedang berbicara masalahnya, dia lagi bercerita, dengarkan saja. Itu pesan saya. Dengarkan saja. Sebagai seorang certified caregiver program, ini pesannya. Ketika ada orang bicara, jangan buru-buru membuat asumsi. Dengarkan.
orang ini stres, depresi, kesepian, dia cuma butuh satu, tempat untuk cerita. Anda tahu psikiatri, Anda tahu psikolog itu dibayar untuk apa? Mendengarkan, bukan memberi jawaban. Jadi kalau ada yang hari ini, Kak, saya lagi depresi, saya mau ke psikolog, terus Anda berharap dia langsung memberi Anda, oh masalahmu itu ya, ada jawabannya A, B, C, D. No, 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 no. Bukan seperti itu cara kerjanya. Mereka akan mendengarkan, berusaha membuka Anda untuk membuka diri Anda untuk bicara, lalu Anda sendiri kok yang nanti akan menemukan jawaban. Jadi pesannya supaya lepas dari tadi ya, dari masalah mental health dan lain-lain itu apa sih sebenarnya? Jadilah pendengar aktif. Itu kuncinya. Anda pelayan Tuhan ya, yang hadir malam hari ini. Saya juga mau kasih pesan. Ketika ada yang datang, curhat, jangan buru-buru dikasih ayat. Tenang dulu Bapak Ibu. Biarkan dia selesai cerita. Benar, serius nih. Dengarkan dia dulu, biarkan dia bercerita, tuntaskan dia bercerita. Kalau perlu tanya, udah selesai, masih ada yang mau diceritakan. Nggak apa-apa, saya dengerin. Nggak usah ngasih jawaban apa-apa. Karena sebetulnya mereka udah tahu kok jawabannya. Ayo kalau mau jujur, mereka udah tahu kok jawabannya. Tinggal didorong untuk setelah tenang ya, baru masukkan unsur rohaninya. Selama belum tenang, percuma. Karena yang dia butuhkan saat ini adalah tenang. Kalau sudah tenang, baru kita masukkan unsur kerohaniannya. Ayo kita berdoa, ayo kita gini. Jangan buru-buru dihakimi. Karena kalau kita nggak pernah tahu ya, kalau ada orang yang datang terus kemudian, wah kamu pasti kurang berdoa, kurang puasa. Terus dia bilang, jangan salah Bu, saya puasa Bu setiap hari karena nggak punya duit. Ya loh, jadi pahamilah itu dulu ya. Semoga ini sederhana tipsnya. Bagi yang tidak punya masalah kesehatan mental, jadilah pendengar yang aktif. Bagi yang hari ini punya masalah, ayo cari komunitas, cari orang yang bisa Anda percaya, lalu bercerita. Ya, itu. Kalau itu sudah dilakukan, percaya deh, orang yang punya beban itu dia jadi lebih happy kan? Kalau sudah cerita, dia udah jadi lebih tenang. Kalau sudah tenang, Anda bisa kasih semua input, masukan apapun itu. Tapi selama dia belum tenang, biarkan dia lepaskan bebannya, ceritakan. Cerita aja, nangis, ayo nangis aja. Ini Kak Herlina paling tahu deh kalau di grup ya. Kalau ada yang nangis, saya bilang malah nangis, keluarin sampai puas, sampai tuntas. Kalau udah tenang baru kita ngomong ya. Nah, itu tips Kak Her. Itu Kak. Ini yang baru bergabung, tadi ada beberapa murid saya yang bergabung. Terima kasih ya anak-anaknya Ibu Guru ya, luar biasa, anak-anak yang luar biasa. Supaya kalian bisa belajar, bukan berarti wah pada tua-tua semua itu teman-teman. Ya iya, ini komunitas namanya. Nggak mungkin Ibu berteman sama anak-anak muda kan, nanti jadi aneh gitu kan. Saya paling tua lagi di situ kan. Nah, jadi ini tuh kita belajar, yang ikut ya, yang dengerin Ibu bersama dengan teman-teman Ibu hari ini. Kalian jadi belajar, bukan berarti itu bukan urusan saya. Jadi urusanmu karena kamu sudah mau memasuki masa remaja SMP. Karena yang ikut dari tadi anak-anakku kelas 6. Kelas 6 SD yang mempersiapkan gitu. Ya. Ya, jadi memang kenapa? Jadi mereka tuh berteman dengan saya Instagram karena saya ada beberapa acara. Jadi yang hanya kelas 6 saja yang saya kasih tahu. Jadi yang lain enggak. Adik-adiknya kelas 1, 2, 3, 4, 5 tidak saya beritahu, hanya karena persiapan terutama yang menghadapi masa remaja mereka kan. Gitu. Sekarang mereka kan pra remaja. Lagi Kak. Wait, sebentar Kak. Ya. Ini mumpung ada adik-adik ya. Adik-adik, ini Kakak. Manggilnya Kakak ya. Bukan tante ya? Ya enggak tante, Kakak dong, Kakak kalau di sini. Untuk adik-adikku tersayang gitu ya. Di usia seperti kalian itu memang usia yang paling menyenangkan. Menyenangkan loh. Akhirnya yang kemarin kalau pergi main cuman kasih mama 1 jam, diliatin gitu, ya kan? Sekarang udah boleh agak lama dikit
ya, nggak diliatin mama. Tapi juga gini, kakak mau pesan, ini mungkin, halo sayang, Kak Yusa. Gitu. Nah, kita coba untuk kasih 9 cara. Aku boleh ngasih tips dulu ya buat adik-adik ya, sama ini buat semua. Ada 9 cara sederhana menjaga kesehatan mental. Nah, menjaga kesehatan jiwamu, Dek. Yang pertama adalah selalu berkata positif tentang diri sendiri. Oke? Nah, contoh. Kalau ada yang ngomong nih sama kamu ya, Dek, wah, dalam tanda kutip kamu tuh BODO gitu ya. Nah, jawab, ganti satu kata negatif dengan 3 kata positif. No, I am smart, I am good, I am worthy. Atau I am blessed gitu ya. Jadi, kalau kamu hari ini mendapatkan kata-kata negatif, ganti satu kata negatif dengan 3 kata positif. Lakukan itu terus-menerus. Oke? Yang kedua, mulai bikin diary ya, jurnal. Kalau bahasa ilmiahnya itu kita bikin jurnal ya. Apa yang ditulis di jurnal? Jangan tulis, dear diary, hari ini dia mutusin gue. Jangan ya, Dek. Itu udah zaman dulu itu, Dek. Sekarang yang ditulis adalah hal-hal yang perlu disyukuri. Dalam satu hari ini ada banyak hal pasti yang kamu syukuri. Patut disyukuri. Apa misalnya? Oh, hari ini si Joni misalnya tadi minjemin aku pulpen loh. Pas aku nggak bawa pulpen. Itu disyukuri nggak? Disyukuri. Hari ini mama bisa buatin steak loh. Jarang-jarang kita bisa makan steak. Itu perlu disyukuri. Oh, tiba-tiba ada yang ngajak ikut pulang nih, nebeng. Asik, hemat ongkos, perlu disyukuri. Banyak kan yang bisa kita syukuri. Lalu fokus. Nah, ini nih, ada orang yang bilang seperti ini. Wah, hebat ya kamu ya bisa multitasking. Ini buat emak-emak nih. Ya, saya kasih tahu, no, multitasking is bad. Jadi, tolong fokus pada satu hal di satu waktu. Gitu. Misalnya nih, saya mau masak, gitu ya. Udah, fokus aja masak ya. Supaya masakannya enak. Soalnya kalau sama masak, sambil nyapu, sambil ini, sambil itu, percayalah hasil masakannya pasti kurang pas. Entah ada aja yang kurang, ya kan? Jadi, kenapa kita perlu belajar fokus satu hal pada satu waktu? Ingat nggak ada satu cerita ya di Alkitab. Pada saat itu Yesus datang. Kemudian ada Marta dan Maria. Coba perhatikan, siapa yang paling sibuk? Marta. Wah, dia ini saya yakin dia adalah wanita multitasking yang luar biasa. Nyiapin makanan, nyiapin minum, mungkin bersihin yang kotor. Terus dia ngeliatin Maria sambil iri hati. Orang ya, cuma duduk-duduk doang gitu kan. Bener-bener, ini ada Ibu Pendeta nih, Bu Jen. Hai, Bu Jen, ucapan syukur, betul. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melihat yang Yesus katakan pada saat itu. Belajar ya untuk jadi tenang. Jadi sebetulnya fokus satu hal pada satu waktu, secara psikologi artinya kita belajar untuk tenang. Itu penting, terutama pada anak-anak. Lakukan ini, mama-mama yang hari ini ngomong sama saya, kenapa anak saya hiperaktif, Miss Jen? Ya, tolong ya, jangan-jangan dia meniru Anda. Karena Anda terlalu multitasking ya. Nah, oke. Lalu olahraga itu juga penting. Olahraganya apa? Menurut riset, yang betul itu bukan setiap hari 24 jam. No, yang benar adalah cukup 10 menit setiap hari. Loh, sedikit loh. Cuma 10 menit. Anda tahu yang saya lakukan tiap hari apa? Plank. Ada satu penelitian katanya planking ya. Cuman yang, tahu kan sih kayak sit up itu cuma diem gitu ya. Tapi saya buktikan, 1 bulan saya turun 10 kilo. Percaya nggak? Ayo lakukan. Serius tuh. Lalu ini penting. Setiap pagi sarapanlah seperti seorang raja dan ratu. Banyak orang melupakan sarapan. Pada sarapan itu penting sekali. Jangan tunda makan ya. Makanlah yang enak. Bukan berarti makanannya harus mahal. No. Makan yang sehat, makan yang bergizi. Dan pada saat makan itu, makanlah seperti seorang raja dan ratu. Saya belajar seperti itu. Kalau pagi, saya masak makanan yang paling saya suka. Justru di pagi hari.
ya. Piringnya kasih yang terbaik. Kita tuh kadang lucu ya, punya piring bagus disimpan-simpan, punya gelas cantik disimpan. Dulu iya serius loh, saya dulu pikir kenapa kita mesti kayak gitu. Mama zaman kita dulu ya suka dipajang gitu. Terus saya mulai, oh no, ini salah. Kenapa kita punya barang bagus nggak dimanfaatin? Punya baju bagus kok dibiarin di lemari sampai burikan. Jangan gitu. Justru yang saya percaya ketika kita memperlakukan diri kita sangat luar biasa, itu mempengaruhi mood, itu mempengaruhi cara kita menghadapi hari itu. Keluar dari rumah itu perlakukan dirimu sebagai orang yang hebat, orang yang luar biasa. Dari mana? Makanya mandi, makanya bangunnya jangan siang-siang supaya persiapannya bagus gitu loh. Nah, coba kalau dari pagi itu udah perfect ya persiapannya, kira-kira kerja gimana? Happy. Sekolah gimana? Seneng. Jadi pengen harimu menyenangkan, mulailah dari pagi hari ketika kamu bangun. Senyum, ucapkan syukur, berdoa, ya, ucapkan blessing kepada semua orang di rumah kita. Baru ingat diri kita, mandi ya, jangan pergi kerja nggak mandi ya. Kemudian makan, olahraga, oke? Oh, katanya Miss Jen, Miss Jen saya takut kalau ngeblak orang Surabaya ini. Jadi enggak gitu kok. Kenyataannya bisa kok. Aku bisa ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menyenangkan. Ini lagi. Be open. Jadilah terbuka pada seseorang yang Anda bisa percaya. Pilihlah komunitas yang benar. Pilihlah orang-orang yang benar ya. Yang tadi sudah saya sebutkan, bagi Anda yang saat ini menderita depresi dan stres gitu ya, kuncinya adalah bercerita. Thank you Pendeta Bu Jen. Ini ada teman saya yang waktu saya stres tuh dia teman curhatku. Ya, saya bisa cerita apa saja sama beliau ini. Kemudian, nah ini yang penting. Adakah yang berpikir tentang sekarang kan lagi zaman ya self love, ya. Self love itu apa sih sebenarnya? Jangan salah persepsi ya. Self love itu bukan berarti kita egois berpikir untuk diri kita sendiri. No, that's wrong. Self love itu artinya justru ketika kita melakukan sesuatu bagi orang lain seperti kita ingin diperlakukan, itu self love. Anda ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu. Anda ingin disayangi orang lain, sayangilah orang lain terlebih dahulu. Ya, pasti itu akan kembali. Soalnya gini, ada hal yang ini nggak saya dapetin dari mana-mana, saya lakukan sendiri. Suami saya meninggal pada tahun 2017 karena kanker. Nah, pada saat itu hancur dong hati. Wah, gelap, dunia gelap ya. Nah, agak sedikit pahit hati pada saat itu. Pahit hatinya bukan sama Tuhan, jangan salah, saya nggak nyalain Tuhan. Pahit hatinya adalah dengan orang sekitar saya. Merasa ditinggalkan. Merasa tidak ada seorang pun yang mengerti tentang apa yang saya rasakan. Merasa bahwa saat ini saya sendirian. Ingat ya, tadi ya, awal kunci depresi adalah ketika Anda merasa sendirian. Loneliness. Lalu, apa yang saya lakukan? Saya ingat tadi yang saya ucapkan. Oh ya, saya mau cari orang yang saya bisa cerita. Harus itu. Kalau enggak, saya tambah stres. Saya cari teman yang saya bisa cerita. Saya ketemu komunitas yang saya bisa cerita. Saya luapkan di sana. Saya punya teman-teman, Tuhan baik. Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat. Ya, pada saat yang tepat. Jadi jangan bilang bahwa Tuhan itu tidak sayang sama kita. No. Dia kirim orang yang mau dengerin kita curhat, itu adalah bukti Tuhan sayang. Ada teman-teman waktu itu yang datang, mendengarkan saya. Mereka nggak bosen meskipun yang saya katakan tiap hari itu kayak kaset rusak ya, itu aja gitu ya. Dan itu nggak 1-2 bulan gitu ya, hampir 2 tahun. Saya harus ngomong jujur bahwa saya mengalami banyak kepahitan dalam hati saya. Karena kesendirian tadi. Tapi kemudian apa yang terjadi? Saya mulai belajar untuk menata pikiran, saya belajar untuk menata emosi, hasilnya sekarang. Ya. Justru pada saat itu, saya berdoa, Tuhan, saya pengen tenang. Doa saya cuma itu aja, saya pengen tenang. Apa yang Tuhan kasih?
Apakah Tuhan kasih tenang? Enggak. Tuhan justru kasih banyak masalah. Ternyata tujuannya adalah membuat saya belajar. Pernah ingat kan cerita di sekolah minggu, Yesus itu seringkali melakukan mujizat itu di saat-saat yang tidak terduga. Misalnya, ada badai di danau. Dia ngapain coba Tuhan Yesus? Tidur. Ya kan? Lalu ada banyak hal ya yang kita baca gitu loh di kitab suci yang kayaknya aneh gitu ya. Kayaknya kalau saya nggak mungkin kayak seperti itu. Tapi saya belajar sesuatu loh dari apa yang saya baca. Ketenangannya. Sebenarnya kalau kita mau gali ya firman Tuhan, kita mau gali kitab suci itu, Anda bisa belajar banyak tips and trick tentang segala masalah yang ada di dunia ini. Punya masalah mental health, belajar dari Yesus. Bagaimana dia bisa tetap tenang. Tenang. Cari dulu tenang. Kalau udah tenang, jawaban datang. Datangnya dari mana? Ya karena pikirannya udah tenang, dikasih tahu, dapat baca apa, misalnya lihat apa, Anda jauh lebih bisa merespon dengan positif. Tapi kalau lagi nggak tenang, semuanya jadi apa? Negatif. Orang ngomong, percaya deh, pasti nanti Tuhan cukupkan. Yang terjadi apa? Nggak percaya, mana buktinya? Wah, itu ya Thomas banget ya. Jadi ketika kita belajar tenang, ada banyak hal. Nah, singkat cerita lagi, setelah 2 tahun apa yang terjadi? Saya ketemu dengan satu komunitas yang mengajak saya untuk belajar menjadi seorang caregiver. Ternyata hari ini sangat penting bagi kita semua belajar menjadi caregiver. Caregiver itu kalau bahasa Indonesia pendamping. Ya, kenapa? Karena jumlah yang stres, yang depresi lebih banyak dari jumlah psikolog, lebih banyak dari jumlah psikiatri. Makanya sekarang penting untuk kita semua belajar. Tadi udah saya kasih tips. Tips pertama adalah jadilah pendengar yang aktif. Menjadi pendengar aktif itu yang bagaimana? Ini ada hubungannya dengan melakukan sesuatu untuk orang lain. Waktu orang bicara, waktu orang bercerita, pastikan kita fokus pada orang tersebut. Saya ya jujur, saya punya handphone 2 ya. Kalau ada yang lagi curhat sama saya, handphone saya taruh meskipun dia tidak lihat. Ini misalnya Kak Hertina nih lagi telepon saya ya. Kita sering ya Kak ya teleponan. Terus dia lagi cerita, wah curhat, dor gitu ya. Nah, saya tidak jawab WA, saya tidak lihat email, saya tidak lihat apapun. Saya fokus dengerin Kak Hertina. Kenapa? Itu cara saya untuk memberitahu dia bahwa dia penting buat saya. Anda ingin diperlakukan sepenting itu, lakukan seperti itu. Ketika di meja makan bersama anak-anak, adik-adik juga lagi sama papa mama ya, tolong handphonenya ditaruh dulu. Taruh ya, ngobrol. Ngobrol itu matanya lihat mata, bukan matanya lihat layar. Ya, karena ketika kamu lihat layar, telinganya dengerin, kira-kira fokus nggak? Saya pastikan tidak. Percaya deh, yang Anda tangkap cuma sekian %. Bener nggak? Jadi mulai belajar untuk melakukan sesuatu bagi orang lain dengan cara yang sangat sederhana. Ketika ada orang bicara, fokus ya. Kalaupun harus terima handphone, ada apa, tolong izin dulu. Meskipun sama anak-anak. Saya lakukan itu ke anak saya. Misalnya lagi ngobrol. Saya bilang, Rel, sebentar ya, Mami terima telepon. Kalau itu penting banget. Atau Mami baca WA. Sebentar ya, karena buat saya dia penting. Sepenting itu anak saya buat saya. Nah, ketika kita lakukan itu, percaya nggak? Kesehatan mental kita jadi terjaga. Tadi aku sebenarnya mau ngomong sebentar jadi panjang ya. Soalnya 9 cara, Kak. Semoga bisa ditangkap ya. Ini, oke, Kak Hertina silakan. Ya, itu banyak pelajaran. Jadi anak-anak muridku itu karena mereka kan menuju dewasa ya, belajar untuk menjadi dewasa. Tapi ya paling enak itu kalau aku udah ketemu, karena sama guru kita ya Kak, jadi paling enak itu dijadikan teman itu adalah anak-anak kelas 6, jujur saja ya. Jadi mereka tuh udah, kalau kita anggap anak kecil nggak mau lagi ngelawan dia gitu kan. Jadi ya udah saya jadikan teman. Jadi hal-hal yang jangan membuat situasinya kok saya jadi ibu guru tuh jaraknya jauh banget, enggak. Jadi
ya relax itu. Kalau anak kelas 1 jadi mama, kelas 2 jadi mama, kelas 3 jadi mama, 4, 5 siap-siap jadi kakak saya. Tapi kalau kelas 6 different. Ada status saya akan jadi janda gitu. Jadi ini tadi yang masuk itu banyak kan muridku kelas 6. Nah, ini Kak, satu pertanyaan yang mungkin banyak ya yang mungkin Kak Ibet, aku pun, Kakak pun hadapi. Satu, pembelaan diri kita. Tadi Kakak bilang open, terbuka, masuk komunitas, bikin pergaulan yang baik. Memang itu pun yang aku lakukan. Sampai hari ini whatever saya harus terus diproses Tuhan, tetapi saya punya orang-orang yang hebat yang mendampingi saya. Sehingga saya Kak, jujur, temanku banyakkan online. Kak Jen, Kak Deborah, sekarang aku punya Kak Ibet. Jujur saja, itu bukan teman real. Kita nggak pernah ketemu, kecuali sama Kak Deborah. Kak Deborah cuma 2 kali. Kita ketemu, nggak pernah ketemu ya Kak Jen. Tapi saya ya, kami nggak pernah ketemu. Pernah ketemu. Kak Ibet aku baru kenal, baru 2 bulanan ini aku kenal Kak Ibet. Dan jujur saja Kak, maksudnya aku mencari wow, ini adalah kebaikan dari pandemi kalau gitu ya. Iya, betul. Jadi betul, positif ada ya. Satu teman, mungkin 1 atau 2 teman yang bilang begini. Gue males ngomong sama orang, entah jadi gosip gue gitu kan. Lalu dibilang lagi, gue ini pendiam loh. Gue orang yang paling pendiam di dunia ini. Gak perlu bicara. Tetapi sikapnya menyebalkan. Dalam tanda kutip ya Kak. Gitu. Karena aku penasaran. Mungkin kamu tidak bisa cerita sama saya. Tapi kadang-kadang kayaknya ada sesuatu deh. Kok jadi aneh gitu kan. Oh, kamu what happened with you gitu ya. Ada what's wrong gitu kan. Kenapa kamu gitu kan. Tapi saya kalau misalkan gini loh. Saya bukan mau ikut campur gitu kan. Cuma saya merasa something wrong sama kamu. Coba cari deh. Coba cari teman yang bisa kamu percaya. Saya kasih saran itu karena saya kasih contoh. Saya waras dalam garis bawah. Saya waras menghadapi hidup ini karena saya punya teman. Teman yang saya percaya. Nah, dia ada banyak sekali alasan dan mungkin ada di antara kita yang saat ini ada bergabung dengan kita nih Kak Jen ya. Nanti tolong dijawab gitu kan ya. Karena dia merasa saya strong, nggak butuh orang gitu. Saya nggak butuh orang. Saya ngomong sama kamu tuh bikin tambah kacau kayak gitu-gitu. Jadi merasa bahwa saya sendiri akhirnya apa? Saya ketemu ya Kak. Saya sudah bilang tahun yang lalu. Akhirnya dia ngomong lagi sama saya. Aduh, gue harus ngapain lagi ya? Padahal kalau dia kemarin dengerin saya kan udah selesai perkaranya. Jadi perkara itu numpuk. Nggak jadi bener gitu loh dia. Ini masalahnya. Jadi sekarang sakit mah lah. Ya itu penyakit mental ya, sakit mah, GERD gitu benar, kan. benar. Terus pusing kepala, darah tinggi, kolesterol naik ya kan. Nah, itu nanti disalahkan orang lain. Disalahkan padahal kadang-kadang kita merasa I am a strong woman gitu loh. Jadi saya nggak butuh orang untuk memperlihatkan kelemahan saya gitu loh, memperlihatkan kekurangan saya. Saya pendiam. Kalau saya cerita, ntar jadi gosip. Itu beberapa alasan yang aku dapat. Ntar kalau cerita sama Ibu Hertina, tadi Ibu Hertina cerita lagi jadi gosip deh. Belum tentu saya lakukan kan ya gitu. Jadi untuk menghadapi nih, untuk siapapun yang mendengarkan saat ini tentang kesehatan mental. Karena kajian tadi beberapa kali sebutkan itu. Komunitas yuk, cari komunitas sehat yuk gitu. Tadi kajian aku garis bawah itu dengan lonely-nya. Akhirnya pada akhirnya jadi kesepian. Di pasar dia sepi, ya kan? Di sekolah dia sepi, aneh kan Kak gitu kan ya. Jadi ini gimana nih Kak untuk menyadarkan kita gitu loh. Kalau saya masih Tuhan kasih tempatkan ada kajian, aku nggak tahu ya. Aku baru kenal Kak Ibet, tapi kalau aku bisa kenal Kak Ibet, pasti sesuatu akan terjadi. Aku nggak tahu ya Kak, karena hanya Tuhan yang lihat. Karena kami baru kenal 2 bulan. Aku kenal kajian dalam kondisi yang kita lagi down out ya Kak, benar-benar pandemi pertama. Ngeliat kajian sama aku tuh Tuhan kajian loh, tapi kok mukanya aku jadi malu. Kok berurusan saya ya gitu kan. Jadi semakin awet muda sini ya Kak, kesini daripada yang kemarin. Mungkin sekarang lebih glowing gitu kan, fresh. Jadi gimana tuh Kak supaya ya teman-temanku tuh di sana tuh sadar gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka diam di kamar, di rumah. Ini yang bagi yang
jomblo gitu Mm-mm. kan. Kalau yang sudah menikah ya sudahlah, ntar juga suamiku baik, kan udahlah, ntar segini gitu. Jadi Mm-mm. gimana Kak untuk menyadarkan kita nih Kak? Mungkin perlu kita tanya sama teman-teman yang melakukan itu. Biasanya ya, pengalaman saya itu karena trust issue. Mereka ini biasanya punya trauma atau problem tentang kepercayaan. Biasanya ya, teman-teman yang akhirnya menutup pintu, menutup em, diri kepada orang lain itu diawali adanya suatu kejadian yang mengakibatkan pemikiran mereka itu bahwa tidak ada orang yang bisa saya percaya. Kenapa? Karena saya pernah ada di situasi itu. Saya tutup pintu buat orang lain selama 2 tahun lebih. Saya nggak mau ngomong apapun ke orang, hanya saya simpan semua sendirian, dan itu bikin saya sakit. Ya karena saya pikirin sendiri dong gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa hadir buat mereka? Nih buat teman-teman ya. Tadi, jadilah pendengar yang aktif. Terus kalau dia nggak mau ngomong gimana kak? Gitu kan? Yuk, salah satu ya, yang paling mudah adalah bagikan video rekaman live IG ini. Paling ya kan? Paling simpel ya. Kita bisa berbagi informasi, kita bisa cerita. Jadi kadang-kadang orang-orang yang menutup diri itu, kalau Anda paksa, justru dia akan menahan dirinya. Dia justru akan tutup pintunya rapat-rapat sampai nggak ada yang bisa buka dan tidak ada yang bisa masuk, tidak ada celah. Kenapa? Balik lagi, ya. Ada satu ayat itu yang bilang seorang saudara, ingat gak sih yang kalau Yang Anda mencium disakiti sama orang terdekat Anda itu sakitnya luar biasa. Nah, pengalaman biasanya teman-teman yang seperti itu mereka punya trauma, mereka punya pengalaman yang dilakukan oleh orang yang mereka percaya. Nah, karena itu terjadi, akhirnya sekarang mereka jadi tidak percaya kepada orang lain. Nah, pendekatan ini yang saya alami. Jadilah teman, jadilah pendengar, jadilah seseorang yang menurut saya tidak boleh putus asa juga ya untuk memberitahu kepada mereka bahwa hey, saya care, saya peduli. Walaupun kamu belum mau ngomong, kamu belum mau cerita, nggak apa-apa. Sekedar hanya tanya, misalnya WA pagi-pagi gitu ya. Halo, selamat pagi. Jangan salah ya, jangan dikira mereka itu nggak happy. Sebetulnya seneng diperlakukan seperti itu, tapi pura-pura tuh, ya kan? Pelan-pelan dideketin. Gak usah ngomong sesuatu yang terlalu berat. Misalnya, maaf ya, gak usah bicara tentang ayat-ayat dulu. Kamu tahu tidak boleh memutuskan hubungan ibadah dengan teman-teman seiman. Gak usah diomongin gitu dulu, jangan-jangan. Kita bicara dulu sebagai seorang sahabat, ya kan? Dengerin dia. Kalau dia belum mau ngomong, berarti cuma tanya aja. Hari ini aku mau kirim sesuatu, boleh nggak? Misalnya, kamu masak nih Kak Hertina, kirim ke rumahnya cuma 2 potong roti misalnya ya. Tapi itu bisa bikin dia senyum. Atau sekedar memberitahu bahwa, hari ini aku ingat kamu loh. Aku ingat kamu. Apa kabarmu? Ya, just say something nice gitu. Katakan sesuatu yang baik. Katakan sesuatu yang manis kepada mereka. Atau, nah ini penting juga. Kadang-kadang orang itu butuh waktu loh, kakak-kakak untuk sendiri. Kalau ada orang yang berkata seperti ini, saya butuh ruang ya. Ngap rasanya, saya nggak bisa nafas. Tolong kasih jarak. Saya bicara mewakili kami para kaum introvert. Saya introvert juga. Jadi ketika kita butuh ruang, tolong dikasih space. Nah, kita tinggal tanya, nggak apa-apa, kamu mau nanti aku kontak kapan? 2 hari lagi ya? Ya udah, 2 hari jangan diganggu. Biarin dia sendiri. Kadang-kadang ada orang-orang yang butuh seperti itu. Tapi pada saat seperti itu, tolong Anda juga beritahu dia bahwa dia tidak ditinggalkan sendiri. Kamu silakan gitu ya menenangkan diri. Saya akan berdoa buat kamu. Jangan lupa ya, nanti 2 hari lagi aku telepon ya. Kalau kamu udah ready. Kan enak kalau kayak gitu. Ya kan? Terus kalau setiap kali dipupuk rasa kepercayaannya seperti itu, kira-kira gimana? Mau nggak dia cerita? Pasti mau. Pasti mau. Lalu kalau sudah dapat trustnya, ya saran saya yang berikutnya adalah
jangan pernah ceritakan apapun yang dia ceritakan ke Anda kepada orang lain. Itu kuncinya. Udah, jangan gitu. Jadi para konselor yang hari ini melihat, pastikan ya, apa yang Anda dengar itu jadi konsumsi Anda pribadi. Bukan untuk di-sharingkan ke publik ya, atau ke siapapun. Ini jadi kode etik di teman-teman psikolog dan juga teman-teman psikiatri. Mereka disumpah loh, termasuk para dokter. Mereka disumpah tidak boleh menceritakan apa yang terjadi di balik pintu. Jadi nggak ada yang tahu. Rekam medis itu harus disimpan. Pada saat saya mendapatkan pelatihan menjadi seorang caregiver, itu salah satu yang diungkapkan kepada kami. Cerita apapun yang Anda dengar mulai saat ini, ketika dia menjadi dampingan Anda, tidak boleh sampai keluar. Itu kode etik. Nah, teman-teman konselor juga harus belajar seperti itu. Di komunitas Women's of God, pasti ada kan teman-teman yang menjadi pendengar. Nah, ini kuncinya. Tolong trust-nya dijaga. Maksudnya adalah jangan sharing ya apa yang Anda dengar. Tapi boleh nggak kalau kita cerita untuk cari jalan keluar? Boleh, tanpa menyebut nama, tanpa menyebut apapun yang bisa dikaitkan dengan identitasnya. Jadi kalau cerita yang umum aja. Contoh, saya ada case nih, ada orang yang mau bunuh diri, gitu kan? Usia sekian gitu ya, perempuan, gendernya. Tapi nggak usah sebut apapun. Hanya di situ saja cukup gender, usia, dan itu. Nah, nanti dari sana kita bisa masuk lebih dalam, gali lebih dalam seperti itu. Ini salah satu yang bisa kita share ya untuk teman-teman yang mengisolasi dirinya hari ini. Buat teman-teman yang lagi mengisolasi diri, jangan juga berpikir bahwa Anda sendirian. Ingat ya, masih banyak orang lain di luar sana yang bisa menjadi pendengar yang baik, yang bisa menjadi sahabat. Pasti ada. Temukan mereka, ya. Jangan putus asa, jangan menyerah. Karena sekali lagi sesuai dengan tema kita malam ini, bahwa kita melakukan dan membentuk harapan tidak cukup hanya dengan wacana, tapi juga dengan tindakan. Mulai bertindak, jadi pendengar yang aktif, dan juga mau bercerita. Itu ya, Kak Her. Iya, aku sudah di warning. 60 menit sudah berlalu. Memang pembahasan seperti ini panjang ya, karena banyak. Karena ini masalahnya tentang jiwa. Jadi nggak bakalan selesai 1-2 jam juga ya. Oke, aku akan mengakhirinya sebagai close statementnya untuk kajian buat kita semua. Apa kesimpulan dari semua yang hari ini, motivasi apa yang penting untuk aku dan untuk semua yang hadir saat ini. Silakan Kak. Closing statement-nya, saya selalu percaya pada satu ayat, Filipi 4 ayat 4. Ya, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Satu tips, ketika kamu mulai stres, ketika kamu mulai depresi, lakukan ini. Tarik nafas, hitung 5 detik, tahan 5 detik, keluarkan nafas, tahan 5 detik, lalu dengan nafas masih keluar, tahan 5 detik. Lakukan itu berulang-ulang sampai kamu merasa tenang. Itu ya tips dari aku. Thank you. Terima kasih ya teman-teman Women's of God Ministry. Terima kasih banyak Kak Jen. Luar biasa sekali hari ini ya. Jadi tetap hari ini sangat-sangat memberkati terutama saya dan yang saat ini mendengarkan, kiranya bisa menolong gitu loh. Jadi supaya hal-hal seperti ini itu kita pelajari, kita terapkan. Yang saya catat pagi hari, senyum buat diri sendiri dulu, senyum buat orang-orang yang ada di bersama-sama dengan kita, dan ucapkan kata-kata yang membangun iman kita dan membangun rohani kita supaya kita kuat sepanjang hari. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan, kami sampaikan buat semua rekan-rekan yang bergabung. Terima kasih banyak dan saya kembalikan kepada Kak Ibet. Silakan Kak Ibet. Saya terima ya Kak Her. Sangat asik sekali dan sangat menarik sekali. Jadi kalau boleh sih maunya 120 menit, 300 bawah lama deh ya, sampai begadang deh kayak maunya betah gitu dengerinnya. Tetapi karena mengingat waktu kita yang terbatas, tentu saja terima kasih banyak Kak. Sebentar, saya takut salah sebut lagi. Kak Jentina ya, Kak Jentina Pakpahan
ya, kakak yang luar biasa yang sudah menjadi narasumber kita di Empowering Women malam hari ini. Dan tentu saja harapannya ini bisa menginspirasi ya kita semua yang sudah bergabung di live Instagram kali ini. Dan yang kalau saya sih jadi tertarik dengan pernyataan yang bunyinya adalah hati-hati dengan apa yang dikonsumsi mentalmu. Kalau untuk badan, jangan makan gorengan misalnya, jangan makan lemak-lemak, jangan makan gula terlalu banyak, jangan apa yang nggak sehat, jangan kurang minum, jangan tidak makan sayur, jangan tidak makan buah, dan lain sebagainya. Orang sering nggak peduli lagi sama mentalnya, karena fisik aja konsentrasinya. Tapi malam ini kita diingatkan, perhatikan apa yang dikonsumsi mentalmu. Kalau ada orang ngegibahin kita, lalu kita tahu, jangan dimakan, udah buang aja itu. Jangan mental kita izinkan menyerap itu, gitu ya Kak Jen. Ya jangan diladenin. Pokoknya be positive, stay believe that you are loved, especially by God. Apa tuh? Jangan takut sendiri katanya ya. Percaya deh bahwa ada. Kalau menambahin sedikit, tadi kan Kak Jen bilang ada orang introvert. Pandemi ini membuktikan kepada diri saya bahwa ternyata saya tuh introvert loh. Ternyata saya yang begitu gerapiak, rame, berisik, mau dengerin orang cerita apa-apa gini gitu. Ternyata saya introvert. Ternyata it's not easy, nggak mudah buat saya untuk in touch sama orang lain gitu ternyata. Tetapi saya bersyukurnya adalah saya ketemu Tuhan. Saya ketemu Tuhan dan saya ngerasa nemu pribadi yang bisa denger apapun yang orang lain nggak mungkin denger dari saya. Terus saya juga ngerasa, nah ini nih, boleh nih, jadi saya cerita aja sama Tuhan, udah bodo amat. Nah, ketika saya cerita sama Tuhan, saya jadi punya ruang di hati saya punya ruang di telinga saya untuk dengar orang lain. Untuk memperhatikan orang lain. Ya karena saya udah tumpah semua ke Tuhan ya. Apapun agamanya, kalau sholat ya sholat gitu ya, apapun kasih ke Tuhannya. Saya datang ke sana. Nah, itu yang menjadi penguat saya gitu ya. Ya, saya nggak ngerti sih ini saya kasus apa ya, tapi itu yang saya alami gitu ya. Karena itu juga makanya saya magisternya ngambilnya konseling pastoral, karena saya mau pasang telinga buat orang-orang. Kenapa? Karena saya udah punya telinga ajaib, yaitu telinga Tuhan yang selalu denger, yang bahkan kadang saya nggak usah ngomong, datang-datang langsung nangis juga dia udah ngerti banget. Betul sekali Kak. Betul sekali. Ya, mungkin tidak semua orang bisa seperti itu. Kalau Anda tidak tergolong orang introvert yang seperti saya, Anda harus cari sepasang telinga yang bersedia mendengarkan Anda. Jangan takut. Kalau perlu-perlu mau DM kita ini juga boleh ya. Ada Kak Her, ada Kak Jen, ada Kak Ibet di sini. Silakan sayangku yang kelas 6 SD, yang semester 6, yang siapapun yang beranak 6 juga boleh. Well, saya rasa seperti itulah Empowering Women untuk malam hari ini ya Kak Her, Kak Jen ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Kiranya ini menjadi penguat kita, menjadi pengingat kita bahwa kita perlu memperhatikan kesehatan mental kita supaya amit-amit dijauh-jauhin yang jauh. Nggak ada lah niatan mau bunuh diri ya. Ketahuilah hidupmu berharga, ada yang pasti peduli padamu gitu ya. Well, saya rasa itu saja untuk malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di 2 Kamis ke depan ya, untuk bersama-sama menikmati lagi Empowering Women dari Women of God di sini, Women of God Ministry. Semoga nanti next time Kak Jen walaupun sudah tidak narasumber, mungkin boleh jahil dengan iseng-iseng pertanyaan-pertanyaan. Mungkin bisa encourage kita ingetin ke arah sana gitu ya. Saya rasa seperti itu cukup ya Kak Her. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Tunggu lagi lain kali ya. Have a blessed evening guys. See you next time. God bless you. Thank you Kak Jen, thank you Kak Ibet. God bless you.